Ini merupakan update Oke, oke Le. dari gambar sebelumnya yang dipresentasikan. Mm-mm. Nah, di sebelumnya itu ada beberapa koreksi bahwa EPC yang dibuat masih sekuensial yang pertama, bahwa belum nampak plusnya event driver-nya, artinya masuk di proses yang di tengah-tengah pun bisa. Nah, yang kedua adalah Mm-mm. informasi yang dikeluarkan oleh EPC di tahap apa, di proses apa, kurang lengkap. Nah, di sini sudah saya lengkapi kedua koreksi dari Pak Albarda. Oke, di sini nampak loopingnya, artinya tidak Mm-mm. sekuensial. Nanti bisa kita ini dari proses pertama, inventory biji kopi, itu masuk ke mesin pemilahan. Ah, Nah, lalu dia akan dapat kriteria dari iya. teksturnya itu, dia Arabica Atau atau Robusta atau low quality, tidak di antara keduanya. Begitu. Nah, keluarlah informasi dari proses tadi, dari tekstur Arabica, nampak nanti informasi kopi yang kriteria Mm. Arabica tersimpan, Mm. Robusta juga, lalu yang defect atau low quality tidak keduanya nampak juga. Nah, Mm. lalu dilanjutkan lagi setelah kriteria adalah kualitasnya. Dia premium nomor 1, atau nomor 2 standar, seperti Pak Albarda bilang, atau KW nomor 3. Atau sewaktu diproses di sini ada juga yang defect, artinya yang lolos dari tahap pertama. Nah, Mm. informasi yang dia masuk defect akan ditambahkan ke informasi pertama tadi yang ada informasi coffee defect atau low, Iya, betul. diupdate. Nah, untuk yang lainnya akan dibuat lagi yang baru, kriteria nanti Arabica premium, Arabica standar, Arabica KW, lalu Robusta premium, Robusta standar, Robusta KW. Nah, di sini belum kodifikasi. Lanjut proses berikutnya dikodifikasi. Nah, dikodifikasi ini akan berubah dari penamaan alfabet, Mm. akan menjadi kodifikasi yang disepakati oleh stakeholder lah begitu. Wah, Misalnya, ah, berapa kode itu? Itu memang sudah ada referensinya, Le? ini iya lah kan, memang Pak Albarda yang bilang kan bahwa Arabica itu ada first grade, second grade, sama third Oh, grade. great. Oh ya, great. Grade-nya premium atau standar atau KW kan itu yang disepakati di awal kemarin lewat tuh melayak itu. Iya. Dan itu juga ada ininya dari baca-baca beberapa yang pernah aku sharing, ada artikel Unpad itu kemarin. Tapi udah disepakati dengan Pak Albarda pada saat aku presentasikan di awal ya tentang Mm. kopi kita ini. Nah, nanti kodifikasinya akan terjadi, akan disimpan yaitu Arabica first grade misalnya AR 01 atau bagaimana. Nah, itulah detailnya nanti. Tapi prosesnya begini. Jadi Arabica 1, second grade, third grade, Robusta 1, 2, 3. Nah, setelah dapat pemilahan ini, Mm. berkriteria kualitas, nah lalu dia langsung difermentasi seperti Pak Albarda bilang bahwa semakin lama difermentasi, semakin bagus kualitasnya. Nah, makanya fase fermentasi itu dipindahkan sebelum kukus, kita langsung di awal. Di awal. Karena dia akan dimasukkan ke karung, supaya Iya. semakin cepat fermentasi, semakin bagus kualitasnya. Itu dia, Le. Ini hasil Mm. hasil koreksi dari beliau juga. Nah, Oh, setelah difermentasi, dia akan masuk ke karung kan. Nah, lalu dia akan diinventarisasi di dalam gudang, disimpan di gudang, dimasukkan ke gudang, store. Oke, nah lalu di situ akan dibuat QR code sesuai dengan kriteria dan kualitas, lalu disusun sesuai dengan tipenya. Jadi Arabica premium nanti akan satu kelompok premium, begitulah iya. gambarannya. Nah, ada QR-nya di dalam, bukan di dalam, di luar karungnya ditempel begitu. Jadi Oh, waktu mau dikeluarkan gampang, tinggal ngambil per susunan begitu lah. Nah, mm, setelah disimpan di dalam gudang iya. sesuai dengan urutan kualitas kriteria, nah lalu menginisiasi orderan. Jadi ada order dari departemen sana untuk produksi. Nah, kita akan memulai proses sesuai orderan. Kita keluarkan premium kah atau 2 atau 3 grade gitu. Nah, Mm. setelah dikeluarkan,
sesuai dengan orderan, lalu langsung dikukus, dikasih chemical, pokoknya dikukus lah begitu untuk menurunkan asam. Kadang-kadang kan ada hasil penelitian kemarin, setelah dikukus kurang asamnya segala macam. Nah, saat dikukus langsung dimasukkan inventory Iya, bahwa ada barang dari store yang dikukus. Nah, itu penting karena supaya tidak tidak hilang atau tidak apa begitu. iya betul. Nah, setelah dikukus langsung dikeringkan, dimasuk mesin pengering, keluarlah informasi biji kopi yang telah dikukus dan kering. Iya, Nah, informasi ini dicatat agar nanti manajemen bisa review lah kebutuhan apa begitu. Nah, setelah kering, lalu diuji labor karena harus hilang dulu kadar airnya supaya hasil pengujian lebih maksimal. Begitulah, ada beberapa referensi. Jangan sampai banyak kadar air gitu. oh iya sih memang Nah, kopi kayak gitu. Betul. setelah diuji labor, dapatkan hasil 2, yaitu masuk standarnya kopi kapal api. Nah, lalu yang kedua, sedikit lagi masuk standar atau butuh oplosan kayak Pak Albarda bilang, dioplos ditambah kimia apa begitu. Nah, kalau dia sudah sesuai standar, dikeluarkanlah informasi laporan bahwa ini kopi sudah ready untuk prosesnya Mbak Fajri selanjutnya. Kalau sudah masuk standar, kalau belum, berarti Belum. butuh oplos atau blending, tetap Balik lagi, dicatat, literasi lagi. dikeluarkan informasi, treatment, ditambah dengan chemical. Chemical. Di treatment sesuai dengan Pak Albarda bilang oplos. Nah, mereka itu kan privasinya masing-masing apa lah kan, masing-masing company. Jadi apakah chemicalnya seperti apa, itulah biarlah rahasia mereka. Nah, lalu dicek lagi, looping. Setelah dioplos, ya kan, di looping, cek lagi, hasilnya nanti kalau udah sesuai, langsung masuk dalam ready copy. Kalau belum, oplos lagi. Jadi loopingnya begitu, Lena. Nanti pada saat proses 2, misalnya di proses Mbak Fajri, ada hasil penggilingan atau apa begitu, seandainya butuh uji labor, tinggal looping lagi masuk di sini leh, begitu, masuk ke prosesku. Jadi event drivernya di situ leh, jadi nggak perlu lagi kayak Mbak Fajri proses ada something harus dari awal lagi pemilahan, nggak perlu, jadi bisa langsung masuk ke sesi uji labor atau nanti simpan gudang dulu gitu lah di sini. Nah, itulah IPC tadi hasil koreksi dari Pak Albarda begitu. Mungkin ada solusi masukan begitu. Berarti nggak, kita kalau yang kayak gini, informasi kan ada informasi kriteria kualitas kopi, informasi kode biji kopi, informasi kriteria Arabica, ya 3 itu kan. Sama berapa informasi itu ada lagi. Nah, itu kita kemarin kata Pak Albert, kita lebih fokus ke proses bisnis ya, nggak usah ada terlalu ditekankan soal IT, misalkan teknologi apa yang kita bisa gunakan untuk menyimpan data kualitas kopi tadi. Ya kayak aku bilang kan, di trace pakai blockchain, nanti ditempel pakai QR, nggak usah dimasukkan nggak di proses bisnis, atau tetap dimasukkan gitu nih. Itu sih. Boleh ditekankan sih. Apa Mbak Farzri? Boleh, cuma nggak usah ditekankan, kayak nggak harus gitu, boleh jadi bebas sebenarnya. Nah, kalau mau apa kan di sini aku kan udah ada nih QR code sama kodifikasi nih, ada 2 nih yang bisa untuk tracing. Iya. Nah, apakah saya misalnya pengen nambahkan, aku tambah di sini seperti satu informasi apa, monggo lah, nanti aku tinggal tambahkan begitu. Misalnya apa kira-kira yang bisa AI-nya di dalam, mau dibuat apa ini informasi ini, aku bisa tinggal tambah kok di dalam ini. Iya ya. Misalnya ada kan aku udah sediakan QR nih leh. QR ini berisi kualitas ARA 1, ARA 2, ROB 1, ROB 2 gitu kan. Nah, iya ya. apa kira-kira yang harus kutambahkan something di EPC ini supaya nampak AI-nya atau bagaimana, monggo lah, kira-kira apa yang bagus ke situ. Sebenarnya kalau AI kan lebih ke kodifikasi nanti mainnya. Kalau AI, dia nanti kita trading untuk mengenali kualitas biji kopi mana first grade, second grade, third grade kan. Iya betul. Nah, itu lebih ke situ AI. Kalau nanti blockchain yang apa tuh, ketika kopi itu sudah di
kelompokkan berdasarkan grade, nanti tiap grade itu ada chain-nya masing-masing kan? Ada bloknya masing-masing kan? Yang Ya, betul. akan di-chain ke proses berikutnya gitu kan. Betul, Le. Sehingga yang menjadi tujuan kita untuk nge-trace kualitas kopi jika ada komplain dari customer bisa kita lakukan gitu kan. Benar nggak? Betul. Berlanjut kan, Le. Arabica di sini Hmm. akan menjadi hash berikutnya di premium dia. Akan menjadi hash berikutnya. Jadi satu terus panjang begitu kan, Le. Iya, Jadi nampak track record belakangnya begitu ya. iya betul. Oh iya, iya, iya. Kalau secara itu aku udah paham, tapi kalau mau seperti apa yang mau ditambahkan blockchain-nya? Ditambahkan tulisan begitu ya, teks. Nah, teks aja begitu, blockchain hash before jadi hash selanjutnya begitu. Atau itu dalam ini aja, dalam laporan tertulisnya aja di luar proses bisnis. Kira-kira menurut Mbak Fajri atau lain gimana? Nah, itu maksudku. Apakah teknologi yang kita gunakan harus kita notice dalam proses bisnis atau tidak? Itu yang kemarin belum clear sih Pak Albar. Karena aku nanya kan, Oh iya, soalnya dibilang kan, kita ini bisnis proses engineering, bukan IT proses engineering, bukan kan katanya. Nah, itu yang aku ingat kemarin pas ada yang rombongan pemilu itu kayak merasa harusnya ini dimasukkan ini Pak untuk IT. Dan saya kan tidak menyuruh kalian mengubah katanya kan. Karena iya sudah ada betul betul. pakemnya, sudah ada peraturannya. Yang kalian saya bisa lakukan hanya menjelaskan bagaimana cara kerjanya dengan menggunakan materi kuliah proses bisnis yang sudah kita pelajari. Plus, kalaupun mau ada sentuhan teknologi, jangan berubah dari proses bisnis dasarnya kan. Dan kalau mereka kemarin kan tiba-tiba orang jelas-jelas tugasnya tentang pemilu 2024 malah dibuatnya e-vote kan. Nah, yang saya kayak gitu, itu kan rombak total. Nah, kalau kita Iya kan betul. sudah ada nih jelas literaturnya bahwa kalau misalkan kopi, dia akan melalui tahapan ini, tahapan ini, tahapan ini, tahapan ini gitu kan. Nah, Betul. udah tahu dia Hmm. tahapan ini. Nah, dan tahapan itu kita mau selipkan sentuhan teknologi apa untuk kelihatan bahwa di situ tuh kita tuh sebagai orang LTI gitu, bukan hanya sekedar proses bisnis saja gitu. Tapi nggak kita Oh terlalu berarti, detailkan gitu. berarti gini aja Le, nanti Heeh, saat setiap informasi ini aku bikin aja hash, strip hashing, heeh. hashing begitu. Jadi setiap informasi yang keluar, aku tambahin aja di situ dalam kurung hash gitu Le. Jadi kalau kalau ditanya mereka nggak mengerti apa itu hash, ya baru kita jelaskan Hash itu bahwa nanti setiap proses ini hashnya nanti jelaskan dalam makalah kita. Tapi kita harus kasih betul. penanda sih menurutku. Jadi bahwa di sini ada unsur teknologi kita masukkan gitu, bukan cuma Iya, sekedar ini sama aja betul. kayak kita nanti ditanya kan, kamu bedainnya gimana? Pak Albar tuh sering kayak gitu nanti tiba-tiba nanya, kamu nih bedainnya Iya. gimana Arabica 123, Robusta 123 dengan tumpukan biji kopi sebanyak itu, ngapa nggak pakai teknologi? Nah, ini kan kadang-kadang di gitu-gituin ya kita. Iya, betul. Berarti ntar setiap informasi yang keluar, aku tambah ke dalam kurungnya hash begitu ya, Le? Hashing ya? Ya, hashing aja. Aku juga sama, soalnya aku udah masukkan blockchain. Nah, kalau kalian nanti mau punya kolom, misalkan punya kode terlalu sederhana, gimana? Nanti aku bagi kan. Soalnya di situ kalian udah buat Arabica 123, Robusta 123. Aku masih yang global sih, soalnya kemarin kan cuman kopi bubuk, kopi yang biji. Nah, berarti nanti aku pisahkan itu ya. Iya, Le. Heeh. Karena ini hasil koreksi dari beliau kan, Heeh, bahwa ada premium, ada standar, ada KW. Dan heeh, ada Arabica, ada Robusta 2. heeh, boleh, Gitu. boleh. Oke, udah clear sih ini Siap. sebenarnya. Oke. Berarti koreksi aku, nanti setiap informasi yang keluar akan kutambah hashing, supaya ada peran teknologi di dalam untuk traceability. Karena fokus kita traceability. Kalau A Siap, itu yes. selipkan dikit aja nggak apa-apa, tapi nggak usah di ini, hanya selipkan pas ke klasifikasi aja dia kan, yang Yes, yes. arah ini. Nah, nanti aku juga tetap ada sentuhan teknologinya juga sih blockchain. Jadi kita bisa menjamin kualitas. Kata Pak Albar kan kualitas dari awal sampai akhir kopinya sampai dia customer bisa kita jamin. Kalau misalkan ternyata ada komplain, kita bisa trace balik gitu kan, itu maksudnya kan tujuannya kan? Yes, betul Itu. ya. Itu sih. Oke, oke. Sip, mantap. Aku nanti segera ubah. Tinggal aku paste ulang aja lah di Oke, PowerPoint. siap siap lah.
Mungkin Ya. Bapak Azri ada tambahan mungkin? Enggak, cukup. Oke Mbak, makasih. Oke, Bapak Azri, silakan saya screen. Kelihatan nggak? Ya. Jadi, kan kemarin aku bikinnya BPL, cuman segaris doang kan. Nah, terus bapaknya kan di komen, kayak nggak jelas gitu informasi apa aja yang keluar setiap prosesnya, siapa supervisornya, gimana, kapan selesai, bla 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 gitu. Intinya belum jelas lah si faktornya gitu. Nah, terus aku menjabarkannya. Terus aku bingung ini tuh kayaknya termasuk kategori BPSN atau activity diagram. Soalnya nggak sengaja juga aku lihat contohnya materi yang activity macam kayak gini juga gitu. Aku kira bisa lah dia aplikasiin buat yang kopi ini. Jadi dimulai dari ini kalau si manajernya dia tentuin mau bikin berapa produksinya, targetnya, intinya bla 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 bla, baca sendiri lah ya, dapet lah tahu lah mau butuh berapa kopi, mau hasil berapa. Nah, biji kopinya bisa masuk ke tahap berikutnya, fase pemanggangan. Dia dapat sini pakai sensor biar tahu kan mesin mana yang kosong gitu kan. Betul. Nah, jadi aku masuk ke sini juga kan, prediksinya lalu dipanggang. Nah, di situ aku dan juga updatean progresnya gimana, udah selesai apa belum. Kan dari sini udah ketahuan kan siapa supervisornya, mesin yang mana, terus apa namanya, bahan bakunya dari mana gitu kan, selesainya kapan. Nah, pas udah selesai kita tanya lagi, ini udah selesai finish apa mau digiling. Kalau misalkan udah finish mau dibuat yang kopi yang sekolah itu, kita simpan lah ke gudang kan, buat siapin buat dikemas kan. Nah, kalau misalkan mau digiling berarti dia kita proses lagi sama lah, dia gambarnya sama yang tadi kurang lebih, terus kita proses buat digiling. Nah, setelah digiling kita uji kan kandungannya berapa persen gitu. Nah, udah dapat rasio-rasionya, mintalah si ingredientnya ke gudang kan. Nah, habis itu barulah dicampur di sini nih, campur kan. Campur, selesai campur, dicek lagi kan hasil akhirnya gimana, udah sesuai apa belum. Nah, sini tak pikir nih, yang di sini kalau misalkan enggak sesuai, dia dibuang. Gimana? Kan kalau sesuai di packing. Kalau misalkan tiba-tiba pas dicampur itu ternyata ada yang kelebihan salah satu bahan atau gimana gitu kan. Kalau kan residu kopi itu ada ininya nggak ya? Ada, aku taruh loh. Setahu ada ini nggak sih, apa bisa diolah ke yang lain? Jadi gini Mbak, memang tapi pengolahan residu dari pengolahan kopi bukan concern kita sih. Jadi tapi tetap kita cantumkan aja bahwa ini nggak langsung dibuang, ini langsung dibuat ke tempat apa pembuangan sementara lah atau apalah gitu. Atau simpan buat yang defectnya lah ya. Iya, defect tadi kan, entah dalam mau dibikinnya apa gitu kan. Ya. Dia disimpan lah ya hasilnya. Iya. Terus yang sesuai itu baru di packing. Packing baru masuk ke bagian saya kan? Iya, enggak, aku nggak dipacking sih, di packing mesti disimpan di gudang buat di packing. Dia aku kayak diarungin atau diapain gitu kan, satuin dimasukin gitu loh. Misalkan nggak tahu kemasnya mau langsung atau enggak gitu. Tapi di sini nggak ini ya Mbak, nggak dinotis ya jenis kopinya ya, lebih ke hanya prosesnya aja ya. Ya tadi kan ada Arabica 123, Robusta 123. Kan prosesnya kan semuanya masuknya sama semua. Iya, sama semua sih. Jadi pengemasan nanti yang mencar lagi dia. Tempat saya mencar lagi nanti. Harus dikemas jadi, berdasarkan grade kan. BPA atau activity. Iya sih, tapi di mana informasi itu masih tetap terjaga bahwa Arabica Premium itu masih tetap terjaga, ada informasi itu ya Mbak, maksudnya ditambahin palingan dikit aja. Di sini kan ini
kodenya kan, jadi tahu lahnya apa Ya. gitu si biji kopinya. Oke, Ini keluar. Setelah terakhir Input proses, awal. Mbak, ada lagi, Mbak? Oh tidak Maksudnya ada. tetap kita ada kan, Mbak? Oh Nah, dipanggil kalau udah lagi. ada melakukan Oh udah kodifikasi. ini Ya udah. kodifikasi akhir. Ada kodifikasi ya. Nah, Itu iya. sama Iya, ada iya. Di sama akhir harus ada ini. juga, Mbak. Iya, betul. Nah, sama Benar-benar. Iya. Mbak, stop dulu Mbak di bagian ini. Ini tidak nih Kodenya maksudnya apa? Kok loopingnya kayak gini? Saya baru lihat. Yang mana? Ke atas. Lagi ke atas. Nah, ya kayak gini. Yang di nomor 6. Nomor 6 Nomor tadi. 6. Yang baris Ini. ke-6 ke pengujian 1 di bawahnya. Nah, Ini. yang pengujian 1 baris pengujian baris yang di bawah pengujian 1 coba. Baris apa Ini. itu namanya tadi? Habis pengujian 1 ini di bawahnya baris apa itu tadi? Nah, ini Penjamburan. maaf. Ini kok bisa di looping ini maksudnya apa? Ini saya nanti takutnya Albar tuh yang kayak gini, dia kritis. Kayak kemarin Mesin kosong. saya gambar flu aja salah langsung diprotes sama dia. Soalnya itu kan sensor, jadi sensor kan selalu aktif gitu kan. Kalau misalkan kosong dia masih baru bisa proses gitu. Ya, gini saran ini gini Mbak ya. Kan menerima bahan lainnya, jangan bahan lainnya, tapi buat biar umum aja general menerima bahan. Nah, menerima bahan, kirim ke pencampuran bahan kan. Nanti sebelum ke pencampuran bahan ada dicek mesin kosong atau enggak. Kalau kosong berarti dia ambil lagi bahan tambahan lainnya, berarti balik lagi ke proses menerima bahan lainnya. Kalau dia sudah nggak kosong baru dicampur gitu kan? Enggak, aku mikirnya kan mixingnya kayak kayak mixing kue gitu lah ya, kan ada baskomnya gitu kan. Jadi kalau misalkan si baskomnya kosong baru masukin semua bahan-bahannya baru jadi. Iya, karena gini Mbak, kalau dari gambar mesin kosong yang looping kayak gini, ini nggak jelas dia pangkalnya di mana, langsung ada ujungnya kan. Yang Pak Albar tuh sering dikritisi kayak gini nih, takutnya dilihat beliau kan. Kalau yang lain udah clear sih, tinggal yang ini agak rancu menurut saya sih. Enggak? Ya Bang Rafael ya. Iya, boleh. Iya, berarti Gimana ditambah tuh gambarnya? menerima bahan, baru ada satu lagi proses bahan lainnya. Gitu ya. Jadi yang tidak ini masuk ke bahan lainnya gitu kan. Bahan lainnya balik lagi ke atas nggak apa-apa, balik lagi ke atas. Jangan di looping kayak gini. Jadi dia seolah-olah kesannya nggak ada awalnya kan. Iya benar, tambah satu proses. Ya awalnya aku bingungnya kayak gitu, semuanya aku gituin soalnya. Waduh. Ya, ini terlalu menerima biji kopi. Jadi, maksudnya dibuat general aja, nggak usah buat lainnya. Jadi nanti dia menyimpan menyimpan bahan baku, menerima biji kopi, kemudian dilanjutkan dipanggang. Tapi sebelum panggang nanti ada daiman ini tadi. Apakah mesin kosong? Ya, lanjutkan ke pemanggangan. Kalau tidak, tambah lagi biji kopinya. Jadi nggak usah di notis lainnya, biar aja menerima biji kopi. Jadi, kalau misalkan mesinnya kosong, nggak bisa nambah, nunggu sampai mesin selesai. Sorry ya, kebalikannya ya, kebalikannya. Sih, paham. Saya izin coret. Tapi enggak coret di layar aja, enggak ngefek ke PDF kok, enggak. Jadi maksudnya gini. Nggak apa-apa, coret aja. Ya, jadi yang ini kan menerima biji kopi nih ya. Saya mau merah aja guys. Menerima biji kopi ini ya. Nah, dari sini jalan kan ke sini. Nah, ini nggak apa-apa langsung ke sini nanti kan dia ada keputusan di sini kan. Apakah mesin kosong atau tidak. Jadi panah ini dihapus. Kalau dia kosong, lanjut ke pemanggangan. Kalau tidak, balik lagi ke sini. Jadi menerima biji kopi itu dibuat general aja. Mau dia lainnya, mau dia yang pertama-tama kan nanti tetap namanya menerima biji kopi kan. Prosesnya tetap sama kan. Gitu sih maksudnya. Jadi kalau dia looping ke diri sendiri kayak gini nggak ada awalnya, justru jadi tanda tanya buat Pak Albar nanti ini. Takutnya. Ini udah benar kok, udah benar. Tinggal apalagi aja ya. Kalau misalkan enggak itu berarti menunggu mesin selesai aja. Boleh menunggu mesin selesai ditambahkan di sini mungkin menunggu mesin selesai. Ya menunggu kan bagian ini ya, menunggu mesin selesai, baru menerima biji kopi lagi di sini kan ke atas, nanti looping lagi. Nah, itu lebih bagus. Oke. Itu lebih bagus lagi malah. Jadi jangan dia
memutar ke diri sendiri kayak gitu ininya diamondnya. Jadi aneh dia jadinya. Yes, sir. Betul sekali. Aku gara-gara ini lah dulu kemarin semester 1 di Cesar Pak Albar, makanya jangan sampai terulang lagi. Sa- salah gambar Pak looping Albar. ini. Allah. Ya makanya biar kita nggak terulang lagi kan, itu aja sih. Jadi ini apa guys? BPMN atau activity? Ini sebenarnya saya juga baru lihat model kayak gini sih. Kalau Apa namanya? Soalnya kalau Oh, bapaknya masih pernah kasih contoh activity kayak gini ya, apa sih tapi ini contoh lebih ke contoh BPMN sih. Oh Ini iya lebih gitu. ke BPMN kan dia melibatkan aktor di atasnya kan. Nah, Terus dia lebih kompleks. Kalau activity coba bisa nih contoh bapaknya Nggak, yang ini. eh, Yes, mana? bentar lagi dibuka. Nah ini activity. Activity berarti bukan BPMN activity ya. Kalau BPMN lebih kompleks lagi, dia biasanya nanti ada diamond-nya itu ada yang SOR, OR-nya juga. Kalau itu kan diamond biasa, yang diamond yang Iya. pertanyaan. Kalau di BPMN ada bintang, ada yang plus. BPMN Itu ada ada kondisional X, N, or, XOR. iya, ada XOR, XOR, terus sama biasanya ada input atau output dari setiap prosesnya tergambar di situ dalam bentuk dokumen biasanya. Iya, terus Iya. saran nih mau kalau di activity atau BPMN itu ada database-nya. Oh iya Jadi sih, untuk menggambarkan informasi. informasi yang keluar kayak tadi kodifikasi itu Mbak di awal dan di akhir itu Ya. ditambahkan satu entity di sebelah kanan Mbak, itu database. Nah, yang Sini awal satu dan akhir lagi yang awal dan akhir database kodifikasi gitu. tadi, yes, masuk ke sana parahnya, terakhir pun masuk ke sana Mbak gitu. Berarti ini inputnya apa sama outputnya si kodifikasi aja gitu ya? Yes, betul Mbak. Masih. Jadi nanti dasar itulah. Kalau EPC kan nggak ada database tuh simbolnya, makanya ada informasi-informasi. Nah, pas di Mbak ini di detail lagi bahwa dia masuk database yang tadi. Nanti Lepre tinggal ngambil dari database saja di BPMN-nya gitu. Oke, mantap. Ya, aku pakai BPMN ini soalnya. Nah, Nanti tahu kita aku kan? share. Tahu ya. Iya, iya. Ya karena Orang banyak aktornya ini, banyak aktornya. Banyak Tapi banget Lepre aktor. ada database kan? Nah, itu belum ku gambar tadi itu. Makanya mau ku Oh, percapin nanti. siap. Nah, itu aja sih dari aku. Udah komplit tuh Mbak. Mantap nih. Ya Keren. mantap. Kalau Makasih. nah, berarti giliran aku nge-share screen ini ya. Bentar. Terlalu luas cakupanku ini, makanya aku nanti butuh saran dari kalian juga. Bentar ya, aku share screen. Karena kalau namanya apa? Mas Pre siapa yang meragukan? Aduh. Alah. Masuk nggak? Keren, masuk. Masuk. Nah, ini yang kayaknya aku masih pikir sendiri, tapi nanti kita cocokkan dengan punya kalian. Jadi nanti kan ada operator sistem menerima kopi dari pengolahan pabrik kan. Ini ada dua jenis hasil pengolahan, ada roasted bean, ada kopi bubuk gitu kan. Nah, ini ada lambangnya ini. Nah, ini BPMN kayak gini Mbak dia Mbak. Ada merge, ada apa ini? Satu lagi nih. Paralel lah. Paralel tuh yang N. Jadi dia paralel berjalannya. Maaf ya, di Visio mah nggak ada kayak gitu, nggak ada bedanya sama Diamond. Apa? Di Visio sama Diamond nggak ada apa-apa gitu.
Kalau di visual paradigm ada. Jadi dia kalau kayak gini N berarti kopi bubuk dan roasted bean berjalan bersamaan. Ya kan? Yes, yes. Nggak bisa pilih salah satu. Kalau SOR kan pilih salah satu. Kalau OR dia jalan salah satu aja benar, terserah mau pilih yang mana. Kalau SOR sudah pilih itu terus, yang lainnya salah gitu kan, false. Nah, yang ini N karena dia berjalannya paralel. Nah, tapi aktornya berbeda. Ada pengemas kopi bubuk, ada roasted bean. Nah, aku tuh minta saran dari kalian yang gimana sih enaknya biar kita memunculkan yang si Arabica 1 2 3 terus Robusta 1 2 3 itu ya. Atau biarkan aja kayak gini. Karena kemarin kan aku nyusunnya berdasarkan masukan dari Pak Albar yang katanya nanti harus ada dikemas dalam botol kaca, roasted bean, ada yang harus dalam bentuk bubuk gitu kan. Makanya aku bagi dua kayak gini paralel. Jadi menerima kopi bubuk si pengemasnya, yang roasted bean pasti beda kan. Petugasnya nggak mungkin yang sama. Makanya aku bingung gambar pakai apa nih, banyak banget aktornya. Udahlah BPMN aja lah. Sampai ke bawah nih banyak nih. Mulai ke kafe, ke toko, ke agen, ke marketing manager. Terlalu banyak Berarti aktor. saran lah ya, berarti sebelum kopi bubuk sama roasted bean ini kan ada database-nya Mbak Fajri itu kodifikasi. Nah, Jadi kodifikasinya bagaimana caranya, ada proses tadi lah, ada proses ekstraksi kodifikasi, lalu jadi kopi bubuk, dipisahkan bubuknya, dipisahkan ini. Jadi saya udah ngambil dari database duluan lah, kayak mana caranya tuh? oh, paham aku. Kalau di BPMN kan bisa kita tambahkan gini, Iya lah. dokumen. Nah, Ah, dokumen ini, apa tadi kodifikasi apa tadi namanya? Mbak Fajri kodifikasi apa tadi lah? Mbak Biar Fajri, nyambung. karena ini proses Mbak Fajri kan? Kodifikasinya apa tadi? Karena aku nge-chain-nya pasti dari yang nomor 2. Kodifikasi produk. Nah, kodifikasi produk, benar. Kodifikasi produk proses sub 2. Selain kodifikasi apalagi ya kodifikasi ya. Nah, enaknya di BPMN bisa nambahkan kayak gini dia. Nanti tinggal panah ke ini bawahnya. Iya, oke, mantap. Berarti dasarnya lah ya kan udah pas tuh kelanjutan proses 2 Mbak Fajri itu. Nah, ke sini aja kan ya kan? Mantap. Yes, itu dia. Kalau ada pertanyaan bagaimana tracingnya, nampak langsung kan sumber informasinya gitu ya. Benar-benar lah buat. Gini kan? Oke. Iya, Kodifikasi. benar. Kodifikasi, yes. Oke. Terus apalagi yang kurang? Saya kodifikasi yang dikurapin. Kodifikasi itu kan berarti kelanjutan dari ini kodifikasi produk. Kemudian nanti ada setelah kodifikasi produk tuh dia satu lagi perlu ada nggak berita acara serah terima secara cetak antara proses? Berarti ya. Perlu nggak itu? Menurut Ini kan kalian? input nih. Ini kan Iya. input nih dari database kan. Nah, output. Perlu nggak yang cetaknya gitu ya, fisiknya? Dalam artian untuk dokumen administrasi atau cukup digital aja, full digital semuanya? Cukup digital. Cukup digital. Iya, Nggak boleh digital. Iyalah digital. Tapi digital itu pasti. Kalau laporan itu boleh print, boleh enggak. Tapi digital pasti. ya berarti kodifikasi aja lah ya, anggaplah digital semua aja ya. Takutnya nanti bapaknya minta mana yang ininya berita acara serah terimanya lah. Kadang-kadang gitu lah, tapi enggak kayaknya kalau berita acara serah terima. Bapaknya lebih ke digital. Nah, berarti kodifikasi produk itu masuk ketika proses penerimaan kan. Kemudian nanti dijalankan paralel, dibagi dua, kopi bubuk sama roasted bean. Roasted bean ditangani oleh pengemas yang roasted bean, kopi bubuk oleh kopi bubuk tadi. Nah, nanti mungkin biar menggambarkan Arabikanya itu kutambahkan kayak gini lagi dokumen. Arabica, tipenya disuruh sebutkan nggak ya kira-kira ya? Grade-grade-nya nggak usah ya? Atau cuma Arabica sama Robusta aja? Kan ini kan baru roasted bean.
menurutku karena aku di awal sudah detail, ada baiknya Le karena di akhir AR1 ya? detail gitu. AR1 Nah, Arabica 1, Arabica 2, Arabica 3, Robusta 1, 2, 3. oh gitu. Yang semuanya itu ya berarti ya? Iya, Semua iya Le. baik yang bubuk maupun yang itu Botol, ya? yes. Oh. Nah, itu maksud aku. Nanti aku tak AR1 2 3 Baru RB 1, 2, 3, Robusta. kan ini komplit kan sesuai kan. Kalau di Bak Bajri kan memang disatuin semua pengolahan kan. Tapi kalau pengemasan nanti dipisah lagi. Itulah enaknya Apa? proses tengah tuh. RR itu apa? R tadi? RB, Robusta. RB. Robusta. Ah, udah nanti aku tambahin lagi. Pokoknya nanti hubungkan dengan chain-nya kan, panahnya. Berarti Ya, dua ya? dua Menerima tipe yang. dua tipe ini kan. Yes. Termasuk yang roasted bean juga sama kan? Oh, berarti Iya, Le. gambarnya nanti 1 2 3 1 2 3. Oke, sip. BPMN enak ya, Keren BPMN. lah. Udah lengkap nih. Terus nanti menerima roasted bean, dan diterima dikemas sesuai dengan ininya, kemudian di merge semuanya, datanya diinput oleh si operator lagi. Karena sudah dikemas kan dia tinggal langsung input aja kan, berdasarkan data yang ada, terus kodifikasinya udah ditempel kan, gitu kan. Kemudian menginput ke dalam sistem, itu sudah termasuk dan kodifikasi yang sudah di sini tadi, udah masuk ke sini kan. Atau kalau mau kita gambarkan kodifikasi produk, tambah lagi aja biar ini. Kodifikasi produk, nanti kalau memang perlu. Nah, dari kodifikasi produk, nanti dia jalan lagi ke bawah. Memang susah BPMN ini. Banyak aktor soalnya sih yang di penjualan ini. Makanya aku bingung kalau nggak pakai BPMN susah. Nah, dari input nanti ada sistem informasi. Sistem informasi inilah yang akan melakukan hashing dan blockchain-nya. Kemudian dari hashing nanti dia cetak QR code untuk fase terakhir. Proses 3. QR code itu tuh QR code terbaru yang sudah tapi berisi dengan data-data yang sudah di-chain ke proses sebelumnya. Jadi nanti QR code itu ketika di-scan oleh customer, dia bisa ngelacak trace sampai proses mana ininya tadi kan. Kopi ini ditangani oleh siapa gitu loh, ininya siapa. Tapi kalau untuk informasi terkait petugas yang menerima mengolah tuh nggak usah kita tampilin. Yang perlu dia tampilkan ini kan, ini grade berapa, kemudian diprosesnya dengan apa, ya enggak? Apa di roasting atau diapain, atau mungkin dikasih chemical tadi yang kata Lek tadi kan, dia kan ketrace semua di situ, bener nggak? Benar. Di situ sudah di label, diserahkan kopinya kepada kurir untuk diantar customer. Nah, kurir mengantar ke tujuan. Oh, panjang, makanya banyak banget aktornya nih. Kurir mengantar, nanti menerima roasted bean. Nah, scan QR code dia nanti. Ini perlu kita tampilkan lagi nggak yang AR123 nih di level customer? Biar kelihatan. Karena itu kan konfidensial, maksudnya kodenya itu ada di database saja kan. QR code-nya udah di dalam itu tadi, di situ. Oh, sudah, nggak usah ya. Lebih baik tunjukkannya pas di awal tadi ya. Pas dia mau Iya, mengemas Le. tadi aja ya. Anggaplah sudah masuk semua ya. Berarti di sini aja Sama kita udah tampilkan ya. sama udah keluar Le, sama sudah Le kemas. Setelah kemas harus nampak juga ininya Le, apanya? Kodifikasinya. Setelah dikemas. Oh, Nah, karena kan Le kan QR code-nya dia itu kan dari setiap kemas. Masih ada proses satu lagi. berarti di mengantarkan ini, pas di mengantarkannya harus tampil AR123 tadi ya. Nah, ini tampil dari di awal kan, Le. Nah, setelah Le kemas dalam botol atau dalam plastik, paper bag, nah, di situ harus ketahuan juga bahwa itu AR123 gitu. Maksudnya disimpan di database bahwa itu AR123 gitu. Oh, enggak. Kalau kode, swipe lainnya ditambah lagi di bawah. Database. Karena kan, Le, yang dari subproses 2, Mbak Fajri, bisa jadi Le menerimanya kan karena tidak ada disebutkan dalam karung atau apa, misalnya dalam botol besar atau karung besar. Oh iya, Tapi benar juga setelah Le sih. kemas kan
dia kan jadi paperback kecil ya. Nah, bagaimana trace itu gitu kan harus dibuat juga karena berubah penyimpanan gitu lah ya, berubah paperback dari sebelumnya karung gitu. Ini ya, database ini berarti ya. Bahwa ini paling dasar database kan. Iya lah betul. Nanti gambar database ini garis putus-putus dengan setiap proses yang dia di mana nyimpan database-nya gitu. Di mana dia mengakses sebagai input dan mengeluarkan informasi sebagai output. Nah, itulah database lah. Mensuplai dan menerima updatean. Nah, kalau nggak ada gambar di sini ya. Database. Ada yang gambar bulat tong-tong air gitu nggak ada ya? Nggak ada. Ah, ini dia. Ini. Boleh. Ya, ini ya. Yes, sir. Di bawah sini berarti. Alright. Di database ini di sini. Paling dasar kan database biasanya. Yes. Berarti tinggal garis putus-putus pas dia menerima, pas dia mengentry ya, menginput ya. Dia Nah, menerima juga, menerima. Iya, dia menyuplai data tadi kodifikasi itu ke atas, berarti anak panah ke proses. Kebalik ya? Menerima, kebalik lah ya. Kalau menerima berarti database supply dari Mbak Fajri. Oh, kebalik ini ya. Kebalik. Benar juga. Bentar. Oke. Ini berarti dari sini ke atas, nyuplai ke atas ya. Yes, Sini. sir. Yes. Nah, itu supply dari Mbak Fajri itu. Kodifikasinya. Oh, nanti putus-putus tapi ya. Putus-putus lah ya, benar. Berarti terus ini database itu digambar lagi pas dia input ke dalam sistem. Kalau nggak salah aku lihat database cukup satu aja lah ya. Tapi banyak keluarannya gitu. Cerot gitu. Bukannya gini Karena ya? kita kan satu database. Maksudnya database yang sama lah ya. Ini kan database yang sama ini lah. Jadi panahnya itu yang mengarah ke ini ke database yang tadi aja lah. Kan database kita satu doang, nggak banyak. Nah, dari proses ini lah. Proses apa nih tadi? Nah, dari proses yang ini arahkan ke dia lagi. Kodifikasi apa tadi? Apa namanya? Ya, enggak pas Kemasan. input. Pas input. Kan kodifikasi itu hanya input secara sudah istilahnya memang input tapi dia ikutan aja kan. Cuman Iya. yang kita menambahkannya itu kalau terkait proses perubahan database kan. Yes, jadi berubah diupdate begitu kan? Nah, ya itu ke arah database gitu. Yoi. Nah, itu dia. Oh, nggak bisa ini. Garis putus-putus nggak? Bisa disambung nih. Ya. Oh, bisa. Hah? Nanti aku gambar. Pokoknya gitu ya, dari inputan itu juga tergambar nanti ya. Nah, lalu apa ini diskusi? Kalau pengemasan itu di pengalamanku di pabrik minyak goreng itu kayaknya nggak ada deh. Maksudnya mereka itu tidak menginput manual. Misalnya minyak 1 liter ada diproduksi 2000 paper bag. Nah, itu tinggal ekstraksi dari HMI, Human Machine Interface lah, bahwa di scan aja kayak laporan. di kasir itu ya. Iya, jadi dia nggak ada di input manual sama petugas operator produksi P1, paper bag 2 gitu. Jadi nggak manual gitu. Kira-kira bagusnya gimana? Nah, gini loh, input ya. Mengenai input ini tadi kan. Menginput data ke dalam sistem. Jadi kita tuh bukan menginput berarti ya, menginput scan aja berarti ya. Scan setiap Input nih terkesan kan manual nih, ngetik misalnya terkesan nih
Sementara kalau udah proses-proses yang sekarang, itu kayaknya ya ada mesin QR code itu kan, scan through, atau udah mesinnya sendiri otomatis nyimpan sensor gitu lah atau apa. Scan data aja sebut ya, gini ya. Mau QR kayak, mau sensor kayak gitu kan. Betul. Terus Proses menginputnya dengan scan data. Kemudian nanti datanya masuk tinggal hashing kan. iya betul. Nah, kan lebih enak nampak digitalisasinya kan, ada scan data gitu kan. Oke, terus kalau untuk aktornya udah setuju belum kira-kira, atau ada revisi? Ini kalau aktornya ini nih, ada pengemas kopi bubuk, operator sistem, terus sistem informasinya, kurirnya juga, kafe, agen toko. Kafe ini yang roasted bean, agen toko ini yang bubuk, terus marketing manager sama database. Nah, nanti kasih dulu ya. Tadi kan udah ngantar ke tujuan, sudah dikemas, sudah diterima sama customer, kemudian nanti kan melakukan verifikasi dan validasi data yang masuk tuh oleh sistem kan. Ketika dia sudah di-scan sebagai tanda bukti terima barang gitu kan, di-scan QR code gitu kan, karena dia sudah masuk database anggapannya di customer yang sudah terdaftar gitulah. Kemudian dia akan validasi sistemnya. Sudah validasi baru disubmit, biar datanya benar-benar clean yang disubmit, kemudian direkam sebagai penerimaan dan penjualannya kopinya. Berapa banyak kopi yang diterima oleh customer dan berapa banyak nilai jualnya kan. Kemudian update grafik di dashboard, itu dilakukan oleh sistem, dan terakhir nanti semua itu dievaluasi oleh manajer. Aku gara-gara lihat Mbak Fajri tadi kayaknya perlu nambahin unsur manajer, makanya gue tambahin di bawah. Gimana menurut kalian? Ada perlu ditambah lagi nggak? Kalau aku lengkap bang. Sistem udah ada tadi kan? Sistem. Sudah ada sistem tuh yang hashing, itulah. Nah, ini sistem tuh yang ini nih. Nah, sistem informasi. Nah, ini udah sendiri dia. Aktor tersendiri. Nah, Oh sistem. Oh iya 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 iya, iya. Iya. mau dia blockchain-nya juga masuklah di situ, AI-nya masuk di situ. Jadi udah tergabung semua. Oke. Kalau AI kan Mantap. nggak terlalu dibutuhkan lagi di sini, kecuali mungkin oleh manajer pas machine learning. Apa perlu digambarkan nggak itu? Soal prediksi nggak usah ya. Kita kan hanya fokus ke tracing kan, melihat kualitas kan, bukan memprediksi produksi kan. Atau ada yang punya pendapat lain nggak? Apakah perlu dibuat kayak semacam tanda bahwa di situ nanti ada machine learning proses untuk memprediksi bagaimana penjualan kopi berikutnya, sehingga nanti itu akan jadi inputan yang bagus buat ke penerimaan. Jadi kalau misalkan kopinya diprediksi bakal menurun permintaannya, ngapain kita memproduksi banyak-banyak gitu? Perlu nggak gitu? Berarti boleh lah. Berarti tambahkan aja nanti dari database, keluarkan ke balik dan terakhir nih, keluar dia lagi ke sistemnya. Nah, langsung tambahkan proses AI, deep learning, machine learning to predict. Mesin learning aja, mesin learning proses gitu. Nggak usah disebutkan algoritmanya apa, berarti mesin learning proses predictive algorithm. Jadi dia memprediksi bagaimana permintaan customer nanti selanjutnya dilihat dari histori data yang sudah terjual gitu ke customer berapa banyak. Nanti masuk ke monitoring dan evaluasi penjualan di dashboardnya kan. Iya. Karena itu masih masuk penjualan. Mantap tuh lah, betul. Nampak itu. Boleh. Tapi Boleh satu ya? proses aja itu lah, sikitnya tuh. Tapi kalau udah capek lah. Berarti tak diselipkan di antara sistem informasi sama monitoring ini kali ya? Bener. Dari database sumbernya kan. Database keluarkan historical data. Iya. Prediksi. Oke. Oke, sudah clear ini kalau penjualan. Ada yang masukan lain lagi nggak? Mungkin dari Mbak Fajri atau Bang Rafael ini. Mau nanya, kalau gambar umum sistem secara keseluruhan gimana? Apakah perlu diubah lagi atau gimana? Kalau itu kayaknya gambar secara keseluruhan, kita pakai ini aja lah, bagan biasa aja kan. Bisa dari gini aja, yang umum aja. Jadi kan start gitu kan. Fase. Ada Pak jadi kita tuh. Di PPT ada tuh yang masukkan kita. PPT? Yes.
Bentar ya. saat awal-awal sebelum proses-prosesan. Bentar ya. Oh ini ya, yang ini ya, yang PPT online ini ya, bentar Mbak ya. Saya share screen ya. Enggak. Bentar. Ini ya. Gambaran umum sistem ini ya. Iya, Sudah menurut saya sudah cukup bagus ini. nanti udah yang kedua lagi ya. Iya, ini. Udah bagus ini. Wow, ini udah Menggambarkan ini. Gini aja nggak apa-apa Iya. flowchart gini. Nanti DB-nya kita samain yang diproses juga notice DB subproses 1, Mbak Fajri DB subproses 2. Jadi nanti kita bisa nge-trace secara bisnis proses kalau misalkan ini berasal dari database kualitas mana, proses mana gitu kan. Iya. Ini nanti saya kasih nama yang di bawah tadi nanti DB pengemasan berarti. Kalau di Bang Rafael DB subproses apa tadi pengolahan? Berarti DB subproses apa? 1, DB apa? DB. Iya, sesuai dengan ini aja, sesuaikan dengan ini biar nggak usah bikin ulang lagi Mbak Fajri, kan udah bagus ini. Nah, nanti kita nyesuaikan aja. Udah bagus ini. Ini udah tergambar secara umum ini. Jadi nanti tinggal komplain selesai. Jadi kan kelihatan chain-nya kan. Nanti aku berarti DB pengemasan tuh yang aku tambahkan di bawah tuh namanya DB pengemasan 3 berarti nanti. Udah setuju aku kalau ini. Nah, tinggal kita tempelkan masing-masing ini kan. Yang punya kita tadi kan. Ya, untuk yang umum sudah clear. Sudah sangat jelas. Udah setuju. Kira-kira ada masukan lain lagi nggak? Kalau prosesnya aku udah tergambar tadi. Sama mungkin tolong nanti meskipun gimana ya di-share juga ya yang sudah kita update masing-masing ya. Sesuai dengan kesempatan diagram proses bisnisnya bisa biar langsung update. Di ini aja kali PowerPoint aja langsung. Terus kalau untuk ininya kita menyediakan makalah juga nggak ya kira-kira ya? Kemarin kata Pak Albar lupa aku. Dalam bentuk makalah untuk penjelasan teksnya gitu. Nggak usah ya? Kayaknya nggak ada deh. Dia mintanya apa sih kemarin? PPT atau apa ya? Aku lupa kemarin tuh. Dan takutnya kayak gini. Takutnya gini, takutnya nanti kayak UTS. UTS kan disuruh jelaskan di makalah itu kan. Nah, itu maksudku. Ya udah kita jelasin aja lah. Kalau misalkan nggak dipakai, ya udah nggak apa-apa, jangan tambah. Jadi nggak ada ruginya. Iya, bentuk format makalah gitu ya. Yang PowerPoint ya tetap diagram proses bisnis saja kan. Karena kan diagram proses bisnis itu sudah bercerita dan kita akan menceritakan proses bisnisnya dari PowerPoint. Tapi kalau untuk makalah itu kan sebenarnya kayak bukti tertulisnya loh gitu Mbak. Karena sekarang setiap dosen itu setahu saya apapun UTS atau jenis UAS-nya itu harus ada dokumen tertulis untuk bukti pemeriksaan, setahu saya sih. Nanti kita tulis penjelasannya gitu ya. Iya, nanti saya coba buat template Word-nya ya. Nanti ikut share di ini, edit di situ aja ya. Mbak kan udah buat yang ininya PowerPoint-nya. Saya mungkin pakai template yang UAS lalu itu aja. Tinggal kita modif yang semester lalu. Masih gimpen. Yang Pak Albar itu aja kita pakai lah. Udah. Tinggal tempel-tempel grafiknya nanti ya. Edit di situ aja, di cloud-nya aja ya. Oke. Udah bagus kok ini. Udah keren. Per kelompok 1 kan? Bukan per orang kan? Per kelompok 1. Namanya nama kita bertiga. Nanti tolong di-share juga yang literatur daftar pustakanya itu loh yang kalian kemarin notice bahwa
Arabica tuh ada 3 grade dari mana gitu loh. Kalau ada Oh, ada, ininya biar ada tuh nanti beberapa jurnal. karena kata Pak Albar kan kemarin kita harus buat laporannya sesuai dengan kaidah ilmiah, yang dimana di situ kita harus mengacu ke dari referensi yang mana kita dapatkan. Nah, berarti aku mikirnya kita juga formatnya semi makalah lah berarti kan, bukan hanya PPT, bener nggak Mbak Fajri? Memang disuruh buat makalah kok. Aku ada catat nih. Makanya Dari- itu kita siapkan dari- juga, takutnya nanti makalah itu kata Pak Albar kan ditanyakan kapan mengumpulkan makalah pas sebelum UAS gitu katanya tadi kan di grup. Aku baca soalnya. Berarti makalah itu wajib. Nah, aku nanti buat formatnya, coba buat nanti kita masukkan sesuai bagian kita masing-masing, gitu kan? Yang sudah kita diskusikan sore ini gitu. Yoi. Mantap ini, udah sangat jelas ini, udah banyak ini penjelasan ini. Nanti yang ini juga, yang diagram masing-masing tetap ditempel di sini juga ya, di PowerPoint tetap, di ini tetap makalah harus juga gitu. Iya, Le, siap. Oke, Mbak Fajri gimana? Ada yang kira-kira mau didiskusikan lagi? Biar maksudnya kita masuknya mulai bisa mengerjakan masukan dari Zoom ini gitu loh. Saya juga mau langsung ngerjakan intinya. Bang Rafael juga sudah cukup. Udah cukup. Oke, kalau gitu. Ya, selamat mengerjakan. Semoga besok kita uasnya lancar. Iya, nanti apanya untuk online makalahnya share ya, Share. biar bisa saling ngisi ya. Aku buat formatnya, nanti isi masing-masing di bagian masing-masing ya. Aku buat format Oh, iya. outline-nya ya. Oke ya. Baik, oke. Oke, semuanya selamat sore. Sore semua. Sore.